Oke, bertemu kembali di semester pendek di pertemuan ketujuh dengan materi Regionalism and Contextualism in Architectural Design Process. Materi ini tersampaikan di semester pendek yang merupakan gabungan dari mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan dan materi sejarah arsitektur. Jadi di materi ini akan ada dua pembahasan. Maksudnya ada dua untuk materi di mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan, dan juga ada materi di mata kuliah sejarah arsitektur. Materi ini juga muncul dari usulan atau dari sebenarnya saya menangkap keresahan mahasiswa terkait dengan pendekatan desain, terutama regionalisme. Kemudian dari beberapa kali diskusi juga muncul apa sih bedanya regionalisme dan kontekstualisme, terutama di dalam sebuah proses perancangan arsitektur. Jadi pertemuan ini mencoba mengulasnya, kemudian juga melihat dalam konteks sejarah. Sebenarnya kapan sih munculnya regionalisme, kapan sih munculnya kontekstualisme, dan bagaimana aplikasinya di dalam sebuah proses desain arsitektur. Oke, kita mulai dari seperti biasa definisi. Regionalism lebih kepada consciousness, kesadaran, dan juga loyalty terhadap keberadaan region atau di populasi tertentu. Kemudian juga terkait dengan develop and political or social system base. Jadi benar-benar memperhatikan regionnya, karakter regionnya seperti apa. Demikian. Kemudian karakter feature di dalam sebuah area geografis tertentu. Itu yang mendasari apa sih regionalisme itu. Sebuah paham yang fokus pada karakter, pada hal-hal yang terkait dengan region tertentu, dengan area tertentu. Jadi ada ini geographic area tertentu. Oke, secara lebih lanjut saya memanfaatkan AI conscious yang biasa digunakan untuk research, mencari latar belakang, mencari permasalahan di dalam sebuah riset. Oke, AI ini kemudian menuntun sebuah pemahaman bahwa regionalism in architecture refer to a design approach, sebuah pendekatan desain yang emphasis the use of local material, culture element, and contextual influence. Nah, ada beberapa keywordnya ya, local material, material lokal, elemen-elemen budaya yang ada di sekitar, dan pengaruh-pengaruh kontekstual. Ini juga jadi paham mengapa mahasiswa kemudian bingung dengan pendekatan kontekstualisme untuk menciptakan atau meng-create sebuah bangunan yang diharapkan harmonize with their geographic, climate, and cultural environment, yang harmoni terhadap lingkungannya, baik secara geografis, baik secara iklim maupun lingkungan budaya. Kemudian celebrate the unique character of specific place, merayakan keunikan karakter dari sebuah tempat tertentu. Kemudian secara kunci-kunci karakter terkait juga di dalam arsitektur adalah ini, local material dan tekniknya, cultural and history reference, climate responsiveness, dan integration with the landscape. Jadi benar-benar memperhatikan karakter sebuah tempat. Regionalism in architecture is design philosophy that promotes sustainability, cultural continuity, and a strong sense of place. Jadi sebenarnya tujuan dari regionalism ini lebih kepada untuk keberlanjutan terhadap apa? Keberlanjutan terhadap lingkungan di sebuah tempat yang arsitekturnya hadir. Kemudian tidak hanya secara keberlanjutan lingkungan, tapi juga keberlanjutan budaya dan pemahaman yang sangat mendalam terhadap sebuah tempat.
yang kemudian diaplikasikan atau difokuskan pada local material, culture, heritage, climate adaptability, and environment harmony. Regionalist architecture offer a meaningful counterpoint to the uniformity often seen a globalized architectural trend. Jadi benar-benar melihat keberagaman dan melihat kepada karakter sebuah tempat. Itu yang menjadi kekuatan dari regionalism. Kemudian di buku critical regionalism di sini disebutkan bahwa munculnya regionalism merupakan atau berbarengan atau bahkan menjadi salah satu pencetus di dalam postmodern, yang dimana di postmodern merupakan respon terhadap arsitektur modern, sehingga ada ini kan, ada modern anti-modern struggle yang kemudian dipahami sebagai regionalism atau alternatif dari modern itu sendiri, yang kemudian dipahami sebagai regionalism. Ini materi utama di dalam sejarah arsitektur. Jadi postmodern dilakukan setelah arsitektur modern, yang merupakan respon. Ada yang mengkritik, ada yang melanjutkan, ada yang kemudian memperdalam tujuan dari hadirnya arsitektur modern. Nah, tapi di regionalism lebih kepada mencoba melihat karakter, seperti definisi tadi, lebih melihat mengkarakter sebuah lingkungan. Karena regionalism was not the term on architect themselves. Jadi sebenarnya bukan terminologi yang hadir di dalam pemikiran arsitektural, tapi konsepnya kemudian digunakan untuk berarsitektur. It was conceptual device. Jadi regionalism adalah sebuah konseptual tools untuk pengembangan, sehingga kemudian dipahami sebagai pendekatan arsitektur yang dipilih untuk menganalisis sebuah tempat. Concept of regionalism here indicate an approach to design giving priority to identify of the particular rather than universal dogma. Jadi lebih mengangkat karakter lokal daripada sepakat atau daripada menggunakan apa-apa yang terjadi secara global. Apa-apa yang terjadi secara global khususnya terjadi di arsitektur modern, yang kemudian dikenal dengan international style. Nanti akan dibahas tersendiri terkait dengan international style itu apa. Regionalism architecture is not to be found out there, waiting to be identified. It has to be made with the aim. Jadi bertujuan untuk membantu mengkonstruksi sebuah identitas, sebuah komunitas, mengkonstruksikan identitas komunitas. Ini yang menjadi kekuatan dan menjadi tujuan di dalam arsitektur regionalism. Jadi memperkuat karakter dari sekelompok atau sebuah komunitas di sebuah lokasi tertentu. Yang kemudian kita bisa bedah lebih lanjut, apa sih yang karakter lokal itu yang bisa diangkat terkait dengan genius of place, yang kemudian mungkin bisa dikaitkan dengan apa yang ditulis oleh Noble Schools, Genealogy juga, the uniqueness of situation. Kemudian juga terkait dengan memori, a sense emotional familiarization arise. Jadi ya kedekatan terhadap sebuah tempat, kedekatan terhadap sebuah lokasi yang kemudian membangkitkan emosi, yang kemudian kayaknya nggak asing deh terhadap tempat ini, atau kayak saya nyaman di tempat ini. Kata nyaman di sebuah tempat itu sebenarnya sebuah emosi, sebuah perasaan emosional yang menunjukkan bahwa dia dekat dengan sebuah tempat atau sebuah keadaan tertentu. Sehingga pemahaman regionalism perlu di-reframing tidak hanya tentang karakter lokal, tapi ini
feel at home. Sehingga the problem there lies not with science or technology, but with a society, and institution and morality failures. Jadi tidak hanya sekedar masalah teknologi, tidak hanya sekedar masalah pengetahuan, tapi juga tentang keberadaan komunitas. Di bagian ini kita bisa mendapatkan masukan bahwa untuk memahami sebuah tempat itu tidak hanya sekedar mencari bentuknya saja, tapi bagaimana bentuk yang terjadi di dalam arsitektur itu punya kedekatan emosional, punya kedekatan nilai terhadap sebuah masyarakat. Ini akan juga nanti dibahas tentang kaitan dengan semiotik dan semiologi, sebuah ilmu tentang tanda. Bagaimana tanda itu kemudian diinterpretasikan oleh si pengamatnya. Di sini makin jelas bahwa regionalisme bukan hanya sekedar tentang tekniknya, bukan sekedar hanya tentang bentuknya, bukan hanya sekedar kalau tadi dibahas tentang local material, tapi local material, teknik, kemudian cultural and historical reference itu diolah sedemikian rupa supaya hasilnya adalah feel at home-nya. Kata kuncinya justru di feel at home. Nanti apa bedanya dengan kontekstualisme? Nanti kita akan kita lihat justru pada keyword feel at home ini. Oke. The task jadi itu pekerjaan utama dari critical regionalism is to rethinking arsitektur, berpikir ulang tentang arsitektur melalui konsep tempat itu sendiri. Tempat, pendekatan sebuah arsitektur yang harus balance terhadap lingkungannya. Critical regionalism approach to design and architecture of identity. Jadi pendekatan desain yang kemudian mengacu pada identitas arsitektur. Yang tujuannya adalah untuk sustaining diversity while benefiting from universality. Bagaimana kemudian tempat itu mempunyai karakter, dan karakter itu bisa kita tangkap dan gunakan di dalam arsitektur, dan karakter itu tidak hanya tentang tekniknya, tidak hanya tentang materialnya, tapi juga bagaimana value dari sebuah bentuk, value dari masyarakat itu sendiri yang kemudian diambil supaya tidak hanya sustain secara arsitektur, secara tekniknya, tapi sustain secara kemasyarakatannya, nilai masyarakat, nilai komunitas. Kemudian di dalam buku ini, Architecture of Regionalism in the Age of Globalization, ini lebih kepada menoleh kembali. Sebenarnya kapan sih munculnya regionalisme? Ini kaitannya juga dengan respon terhadap apa yang saya katakan tadi, respon terhadap arsitektur modern yang muncul atau yang sangat berkembang kuat setelah Perang Dunia Kedua. Ini kemudian masuk ke dalam materi sejarah arsitektur. Sebenarnya silakan rekan-rekan kemudian mengecek di channel ini juga tentang latar belakang era modern, kemudian juga pembahasan tentang arsitektur modern itu apa, lengkap dengan review dari apa-apa yang disajikan oleh mahasiswa di beberapa tugasnya, kemudian ada beberapa nilai, atau kalau mau melihat bagaimana perkembangan arsitektur secara menyeluruh, bisa melihat di channel ini di channel dengan channel kuliah tamu di Sugio Pranoto. Kemudian pembahasannya adalah ini. Saya memberi judulnya Konsekuensi Perubahan Peradaban dalam Perkembangan Teori dan Praksis Arsitektur. Jadi melihat bahwa arsitektur itu berkembang sesuai dengan zamannya, berkembang sesuai dengan tantangannya, berkembang sesuai dengan kebutuhannya di masa-masa tertentu. Jadi saya menggunakan revolusi industri sebagai pijakan untuk melihat perkembangan arsitektur.
Nah, apa kaitannya dengan regionalisme? Regionalisme merupakan salah satu respon terhadap eh, perkembangan zaman, perubahan perkembangan zaman. Jadi karena kalau kita melihat salah satu pencetus regionalisme atau pencetus munculnya regionalisme adalah respon terhadap style ini, international style. Di buku ini, Philip Jensen dan Henry Russell Hitchcock membahas sebenarnya international style itu ya tidak kurang seperti style pada masa-masa sebelumnya, masa gotik, masa barok, atau masa renaissance, katakanlah seperti itu. Style ya tetap style. Jadi, the word style was not used but instrumentally enough to restrict the impulse not by academic but by Miss. Miss ini seorang tokoh arsitek modern yang kemudian menjadi tokoh utama di arsitektur modern, terutama di ya gaya international style ini. Di buku ini kemudian dibahas seperti kalau dilihat daftar isinya, kita bisa melihat bahwa international style benar-benar berprinsip pada space, karena arsitektur as a volume, arsitektur lebih kepada wadah kegiatan. Kemudian materialnya ini benar-benar mengkaitkan dengan efisiensi, jadi ada fungsionalis, kaitannya dengan efisiensi, kaitannya dengan efektivitas sebuah ruang dan segala macam. Kemudian ini bahasan tentang denah segala macam. Itu yang pendekatan seperti ini atau pemikiran seperti ini kemudian memunculkan bahwa sebuah karya arsitektur itu ya melihat apa sih kegiatan manusia yang kemudian diwadahi. Benar-benar tidak melihat karakter sebuah tempat, sehingga kita bisa menemukan beberapa gedung-gedung atau kantor-kantor yang karakter bentukan arsitekturalnya sama-sama kotak. Atau kalau rekan-rekan melihat kota-kota besar di seluruh dunia, kemudian melihatnya dari kacamata yang cukup berjarak, artinya menggunakan kacamata aerial view, menggunakan foto udara, kita akan sulit membedakan mana kota Jakarta, mana kota Surabaya, mana New York, mana London. Kalau kemudian yang disorot atau yang diambil, di capture adalah foto-foto udara atau foto-foto bangunan yang bukan bangunan ikonik. Jadi katakanlah kita foto Jakarta bukan pada daerah sekitar Monas, atau melihat Surabaya bukan di sekitar Tugu Pahlawan, atau di Semarang bukan di sekitar Simpang 5, atau di New York bukan di sekitar daerah Manhattan, tapi di sebuah kawasan kota tersebut dengan bangunan pencakar langit, bangunan serba kotak, bangunan serba kulit kaca, kita tidak akan mudah mengidentifikasi ini kota mana. Itulah yang kemudian muncul di international style, karena memang pada masa itu kebutuhannya adalah kebutuhan terhadap space, bukan pada identitas. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa setelah Perang Dunia Kedua, yang dibutuhkan adalah wadah aktivitas, bukan pada identitas sebuah kawasan. Mengapa demikian? Kadang pada masa itu tantangannya adalah bagaimana menciptakan sebuah arsitektur yang bisa mengakomodasi atau bisa mewadai aktivitas dengan sangat efektif, dengan sangat efisien. Mengingat pada masa itu keuangannya di seluruh dunia itu hancur lebur, efek dari Perang Dunia Pertama yang tidak lama kemudian dilanjutkan dengan Perang Dunia Kedua. Jadi tantangan pada masa itu bagaimana membangun atau menciptakan ruang untuk aktivitas dengan sangat efisien dan sangat efektif. Oke, kemudian Charles Cheng secara dramatis mengatakan bahwa arsitektur modern runtuh ketika ini. Proyek Fruit Igu Myth ini dihancurkan.
Itu yang kemudian menjadi titik berangkat, menjadi titik tolak kematian arsitektur modern dan munculnya arsitektur postmodern yang kemudian dilanjutkan dengan bukan dilanjutkan, pada saat bersamaan juga muncul beberapa buku tentang keengganan atau kejenuhan terhadap arsitektur modern yang benar-benar tidak melihat manusia sebagai entitas yang unik, entitas yang berbeda dengan tempat lain. Uniqueness-nya ini yang kemudian dicoba dimunculkan kembali karena pada masa-masa eh, tahun 60 akhir, 60-an akhir menuju tahun 70-an, perekonomian sudah mulai membaik sehingga identitas kemudian dipertanyakan kembali. Identitas manusia, identitas kawasan, identitas ke nation, bangsa negara itu kemudian dimunculkan kembali. Jika buku-buku sekitar tahun ini, mulai 1966 sampai 1976, terutama terkait dengan arsitektur itu banyak yang mengacu pada kelemahan-kelemahan atau mengkritik apa itu yang terjadi di arsitektur modern. Nah, ini kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan di YouTube ini, gitu, yang judulnya Latar Belakang Arsitektur Postmodern, yang ada juga di channel ini. Ini alamatnya. Jadi membahas tentang munculnya arsitektur postmodern. Nah, terkait dengan munculnya arsitektur postmodern pada saat bersamaan juga sekitar tahun 70-an muncul pemikiran tentang tanda, ilmu memahami tanda dan simbol yang kemudian di buku ini digabung antara Science, Symbol, and Architecture. Buku Science, Symbol, Architecture mengacu pada dua teori besar di dalam semiotik dan semiologi, yaitu pendekatan atau teori yang dimunculkan oleh Saussure dan Peirce. Saussure dengan semiologinya dan Peirce dengan semiotiknya. Sama-sama berkaitan dengan tanda yang kemudian diinterpretasi atau dimaknai oleh seorang pengamat. Saussure kemudian membaginya menjadi signifier dan signified. Bagaimana physical existence dan mental konsepnya. Sedangkan Peirce membaginya dengan objek, kemudian interpreter dan represent. Intinya sama, untuk melihat bagaimana sebuah tanda itu kemudian melekat dan diinterpretasi oleh seseorang. Itu kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin rekan-rekan mahasiswa yang terutama yang sedang melaksanakan studi tugas akhir menanyakan, loh ini identitas bangunannya mana? Mengapa bentuk ini tidak mencerminkan identitas dari aktivitasnya? Itu dasar berpikirnya atau dasar pemahamannya adalah ilmu ini, ilmu simbol dan tanda dan simbol ini, atau mudahnya terkait dengan semiologi dan semiotik. Jadi buku ini kemudian membahas ini. Kalau kita bongkar satu persatu ya kaitannya dengan semiotik, kaitannya dengan tanda yang paling dikaitkan oleh Charles Cheng, dan bagaimana arsitektur itu adalah sebuah bahasa. Ini kemudian jadi meluas ke segala arah setelah pemahaman ini, bahwa arsitektur itu bisa bercerita, bahwa arsitektur itu bisa dinarasikan, bahwa arsitektur kemudian bisa muncul sebagai sebuah karya ilmu bahasa, sebuah karya sastra, katakanlah seperti itu. Oke, mungkin saya tidak akan melanjutkan lebih lanjut kaitan dengan semiotik, kaitan dengan semiologi, kaitan dengan simbol dan tanda, tapi semoga mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa juga paham bahwa munculnya regionalisme adalah respon terhadap arsitektur modern yang menempatkan benar-benar arsitektur hanya sebagai wadah kegiatan. Wadah kegiatan yang tidak memikirkan lingkungannya, tidak memikirkan lokasinya, tidak memikirkan lokusnya. Sehingga apa yang diungkap Noble School sebagai genius loci itu
tidak dianggap. Yang utama adalah bagaimana sebuah karya arsitektur bisa mewadahi aktivitas. Kalau kita kembali ke regionalisme di dalam proses arsitektur, proses berarsitektur, fokusnya pada local material, fokusnya pada traditional construction, teknik konstruksi tradisional, dan elemen-elemen budaya yang sangat spesifik di wilayah tersebut. Sehingga regionalisme di dalam arsitektur perlu mendefinisikan dulu regionnya yang mana. Yang disebut, apalagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang menggunakan regionalisme. Yang disebut region itu mana? Mendefinisikan itu. Kemudian, local materialnya apa? Traditional construction, tekniknya bagaimana? Kemudian elemen-elemen spesifik dari region itu apa? Mengapa fokus-fokus ini menjadi penting? Karena tujuannya adalah to create a building that reflect the identity, history, and tradition of particular geographic area. Jadi elemen-elemen fokus yang difokuskan di dalam pendekatan regionalisme ini tujuannya adalah ini, identitas, memunculkan sejarah sehingga orang kembali lagi ke ilmu semiotik dan semiologi, orang melihat oh ya ini daerah ini. Katakanlah contoh paling gampang, ketika muncul ada ornamen candi bentar katakanlah, atau ada atap joglo, secara nggak langsung menunjukkan identitas kebaliannya atau identitas Jawanya. Meskipun secara perlu ada penelusuran lebih lanjut, tapi bentuk itu memunculkan identitas. Bentuk itu memunculkan sejarahnya dan tradisi yang ada di daerah tersebut. Tujuan selanjutnya adalah mencoba mengharmonisasikan antara nature landscape, bentang alam, kalau bahasa sekarang bentang alamnya, terutama pada kalau menggunakan bentuk-bentuk yang menggali bentuk lokal, diharapkan bisa responsif terhadap iklim di daerah tersebut. Karena bentuk-bentuk itu sudah teruji coba, sudah melalui rangkaian panjang proses trial dan error. Jadi tradisional teknik atau konstruksi teknik atau bentuk-bentuk itu muncul bukan serta-merta muncul seperti sekarang gitu, yang serba instan, serba cepat, tapi itu merupakan proses panjang dari nenek moyang kita. Dan diharapkan penggunaan bentuk seperti itu dengan transformasi yang lebih mengkini itu bisa lebih responsif terhadap kondisi microclimate, katakan bahkan ke microclimate, karena terkait dengan wilayah tertentu. Prinsip desainnya adalah use indigenous material, menggunakan material-material lokal, kemudian menggunakan teknik-teknik lokal, ini baik craftsmanship maupun building tekniknya, mencerminkan a local culture motif, traditional and history reference, bahkan sampai ke ornamen-ornamennya digunakan sebagai usaha untuk memunculkan atau menggambarkan identitas tertentu. Yang ketika seperti penjelasan tadi, ketika menggunakan bentuk-bentuk tadi, menggunakan ornamen-ornamen dengan perletakan, dengan desain yang tepat, diharapkan responsif terhadap iklim di tempat itu. Itu maksudnya dari regionalisme. Kemudian apa bedanya dengan kontekstualisme? Kalau kita kembali ke modul pratugas akhir, bahwa kontekstualisme terkait dengan analisis lingkungan sekitar, manusia dan budaya, analisis manusia dan budaya, analisis sirkulasi dan segala macam sampai infrastruktur. Apa bedanya dengan regionalisme? Tapi sebelum itu kita coba lihat yang disebut konteks itu apa. Konteks adalah bagian dari sebuah lingkungan. Jadi kemudian internal condition which something exists. Jadi lingkungan, setting lingkungan tertentu.
yang kemudian dicoba dikontekskan, dicoba disesuaikan dengan lingkungan. Nanti apa bedanya dengan regionalisme? Kalau sekedar definisi seperti ini, banyak hal yang mirip. Ini sedikit penjelasan kapan digunakan di abad ke-15, yang awalnya artinya adalah weaving together of word in language. Ada konteks tere, to weave or join together. Jadi kaitan keterjalinan dengan sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu buku yang mungkin digunakan oleh rekan-rekan mahasiswa ketika merancang sesuatu adalah site analysis yang dibuat oleh James Alar Glore ini. A contextual approach to sustainable land planning and site design. Konteks adalah sensitive approach to sustainable planning and development, have to protect public health, safety, and welfare. Dengan mengabaikan keberadaan lingkungan sekitar, can limit long-term maintenance cost segala macam, mengurangi. A careful analysis of site and site context can lead to better development proposal. Jadi kaitannya benar-benar memahami site. Ini bedanya dengan tadi. Kalau yang regionalism, kata kuncinya justru pada regionnya, wilayahnya. Kalau di sini konteks, terutama di buku ini, itu kaitannya dengan site. Kaitannya dengan carefully analysis of site, supaya menghasilkan pembangunan proposal desain yang sangat detail. Fokus di contextualism adalah relation between building and immediate surrounding, bangunan dan lingkungan sekitarnya, termasuk built environment, social context, and natural background. Kalau melihat ini, mungkin tidak jauh beda dengan region, tapi yang bisa kita lihat perbedaan mendasarnya adalah ini, immediately surrounding. Tujuannya adalah ensure that new building respect bangunan baru ini, bangunan yang didesain ini respect and enhance the existing context, sesuai dengan konteks lingkungan. Ada kata-kata yang sangat melekat dari almarhum Pak Eko Prawoto, yaitu kehadiran sebuah karya arsitektur itu sebaiknya memberi nilai pada kawasan tersebut. Sama dengan ini, respect and enhance the existing context, memberi pengaruh terhadap lingkungan, memberi nilai tambah terhadap lingkungan. Syukur-syukur tidak memberi ketegangan. To create harmony between new and existing building environment. Harmoni. Kata harmoni bisa diterjemahkan macam-macam. Harmoni itu bukan berarti bentuknya harus sama dengan lingkungan, ya enggak. Karena kontekstual terhadap lingkungan, apalagi dengan lingkungan sekitar, itu ada dua cara. Kontekstual yang selaras, artinya si arsitek melakukan pendekatan bentuk yang selaras atau mirip dengan lingkungan sekitarnya, atau melakukan pendekatan kontras. Pendekatan kontras itu bukan berarti melawan, tapi justru bentukan kontras yang dipikirkan, yang diletakkan secara tepat, itu justru memberi nilai tambah. Bangunan-bangunan ikonik, katakanlah Guggenheim Museum yang ada di New York karya Frank Lloyd Wright, itu secara kontekstual adalah kontekstual kontras. Bangunan di sekitar bentuk kubus, dia sendiri berbentuk lingkaran, melengkung. Mengapa bisa muncul hal itu? Karena ini,
prinsipnya adalah sensitif terhadap skala, proportion, and style neighboring building. Pendekatan old and new di dalam bangunan cagar budaya, katakanlah di luar negeri. Ada yang menggunakan pendekatan kontekstual kontras. Bangunan yang lama menggunakan material batu, cenderung ornamen klasik. Pada saat bersamaan di bangunan yang sama kemudian muncul bentuk yang baru dengan material baja, material kaca yang serba mengkilap. Mungkin kesannya ditabrakkan, tapi ini lebih kepada sensitif terhadap skala, proportion, dan style gaya bangunan. Prinsip desain selanjutnya adalah ini terkait dengan social dan cultural dynamic. Hati-hati, kata budaya itu sebenarnya punya pesan bahwa budaya itu terus berjalan. Saya suka dengan ini kata cultural dynamic. Budaya yang terus berkembang. Ini yang kemudian menjadi permasalahan biasanya di dalam bangunan di kawasan cagar budaya. Integration with the historical context and site. Kemudian adaptability to urban and suburban context. Ensuring that building contribute positively. Nah, kata contribute positively, berkontribusi secara positif. Ini seperti kata-kata almarhum Pak Eko Prawoto tadi, memberi nilai, memberi pengaruh baik, syukur-syukur tidak memberi ketegangan. Ini kaitannya dengan kontekstual ini. Lalu kalau kita kemudian disandingkan antara regionalisme ini arsitektur dan kontekstualisme ini arsitektur, kita bisa melihat bahwa skop di regionalisme cakupannya lebih luas. Broader focus on regional identity and character. Sehingga pendekatan regionalisme perlu mendefinisikan dulu regionnya itu batasnya apa, delinasinya apa. Sedangkan kontekstual ya narrow fokusnya di sekitar bangunan itu, di sekitar tapak, di sekitar bangunan yang akan dirancang. Kemudian kalau secara teknik dan materialnya, regionalism fokus pada using a local material. Kembali lagi, yang disebut dengan regionnya apa, yang disebut dengan local itu kaitannya dengan regionnya. Local material and traditional teknik itu fokus di regionalism. Sedangkan kontekstualisme terkadang teknik dan materialnya tidak harus menggunakan yang tradisional. Yang penting adalah chosen to harmonize with the surrounding. Apa yang dihadirkan itu harmonis terhadap lingkungan. And context, which may not always be tradisional or local. Ya, secara material dan teknik seperti itu. Oke, secara cultural and historical integration di regionalism sangat dalam kaitan dengan budaya dan histori. Tapi di kontekstual integration immediately historical and cultural context, which may involve blending different period and style. Tergantung mau memilih penggal waktu yang mana, penggal bentuk mana, penggal budaya yang mana. Itu yang kontekstual. Sedangkan di regionalisme sangat mendalam. Kembali lagi, kata kuncinya adalah wilayahnya mana dulu. Oke, kalau terkait dengan lingkungan, regionalisme strong focus on climate responsiveness, kepedulian terhadap lingkungan, terutama climate. Kembali lagi ke regionnya apa. Sedangkan kontekstualisme lebih kepada tied to specific site, its urban or suburban context. Konteks lokalnya apa dulu? Itu yang menjadi perbedaan dan mungkin juga ada beberapa persamaan di dalam regionalisme dan kontekstual.
Oke, tapi keduanya adalah seek to create a structure that it is respectful of its environment. Kepedulian terhadap lingkungan. Ini yang sangat membedakan dengan arsitektur modern, terutama dengan international style. Yang sangat tidak peduli dengan lingkungan. Pokoknya bentuk, pokoknya mampu mewadai aktivitas manusia, ya sudah. Sehingga kita menemukan bentuk yang serba kotak, serba persegi panjang. Karena yang paling efektif itu. Tidak peduli dia diletakkan di Palembang, tidak peduli diletakkan di Surabaya, atau bahkan di Purwokerto, katakanlah seperti itu, atau di Lahat. Karena yang dikejar adalah efektivitas wadah kegiatan. Nah, regionalisme dan kontekstual tidak melakukan pendekatan seperti itu. Respect terhadap lingkungannya cukup tinggi. Regionalism is more focused on the broad cultural and geographical characteristic of region. Kembali lagi yang disebut regionnya mana, batasnya mana. Sedangkan kontekstualism lebih kepada spesifik karakter. Both approach aim to create harmony between new building and their environment. Sama-sama peduli terhadap harmonisasi antara bangunan terbaru dengan lingkungan sekitarnya. Hanya perbedaan di sudut pandangnya, perbedaan pada definisi batasnya. Ini different lengths and scale. Itu ya. Jadi permasalahan kontekstual dan regionalisme saya harap sudah clear. Oke. Sebagai penutup ada contoh kasus yang mungkin bisa membantu, sedikit membantu pemahaman, yaitu Omah Boto karya Andi Rahman yang fokusnya pada regionalisme karena menggunakan material lokal, indigenous material. Ini di Sidoarjo, meskipun batanya juga bukan berada di sekitarnya, tapi regionnya, kembali lagi ya, pemahaman regionnya adalah Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur terkenal dengan, bahkan sejak percandian batu bata, kita lihat Trowulan dan segala macam. Kompleks percandian zaman Majapahit menggunakan batu bata, terakota itu. Kemudian menggunakan lokal material, sehingga Omah Boto ini benar-benar mengeksplorasi kemampuan ketukangan, terutama ketukangan batu bata, dan juga didukung ketukangan kayu serta beberapa titik menggunakan ketukangan bambu. Nanti bicara bambu, nanti ada compare yang pada contoh berikutnya. Reflect a local cultural motif, tradition, and historical reference. Omah Boto jelas sekali menggunakan, memunculkan motif-motif yang lokal, motif-motif yang memang dikenal, walaupun motif tersebut bukan digunakan, asalnya bukan digunakan untuk bangunan, tapi muncul di tekstil, di kain, ornamen-ornamen kain yang kemudian diambil intisarinya dan ditransformasikan ke dalam ornamen-ornamen yang ada di pada rumah ini menggunakan material batu bata. Responsif terhadap climate, iklim tropis lembab dieksplor habis-habisan dengan banyaknya bukaan, dengan masuknya taman penghijauan di sini, dengan pengkondisian climate, mikroklimatnya juga luar biasa. Jadi Omah Boto lebih kepada regionalisme pendekatannya. Oke. Compare-nya adalah sekolah Alpha Omega. Karena sensitif terhadap proporsi. Sekolah ini dengan bentuk dasar segitiga, kita menemukan banyak sekali bentuk segitiga, bahkan rangkanya juga. Itu kaitannya juga sensitif terhadap si pengguna utamanya. Itu anak-anak sekolah dari, kalau nggak salah, SD sampai SMA. Sensitif terhadap skala, proporsi, dan style dari neighbor sekitarnya, bangunan berawa. Kemudian materialnya material bambu, tapi material bambu ini muncul karena memang di sekitarnya itu tersedia material bambu dan lengkap dengan tukangnya, jadi tukang bambu.
Bambu ini muncul bukan untuk mengangkat seperti di regionalisme menggunakan indigenous material, bukan. Bambu ini masuk ke dalam Alpha Omega ini sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan budget dan time di dalam sebuah proses konstruksi bangunan. Jadi bambu digunakan karena fleksibilitas bambu tersebut dan kemampuannya untuk dirangkai, dikonstruk secara sangat cepat. Sehingga kalau diperhatikan di gambar ini, struktur utamanya bukan struktur bambu. Struktur utamanya adalah struktur baja yang kemudian diselubung oleh bambu. Jadi kaitannya dengan sosial, karena kenapa sosial ya, masyarakat di sekitar Alpha Omega memang tersedia bambu yang cukup banyak, lengkap dengan tukangnya. Kaitan dengan sosial juga, sekolah ini diperuntukkan untuk golongan masyarakat menengah ke bawah yang kurang beruntung. Lengkap dengan sistem pendidikannya juga beda. Jadi eh, sekolah Alpha Omega sangat-sangat luas. Saya harap rekan-rekan juga bisa cari tahu dulu Alpha Omega seperti apa sebelum kemudian masuk kembali lagi ke penjelasan ini. Kontekstual di dalam arsitektur ini. Kemudian integration with historical context of site. Jadi site ini kenapa kemudian menggunakan baja, kenapa menggunakan beton di bagian bawah, karena memang ketika musim hujan, bagian bawah itu tergenang air. Sehingga dalam proses pembangunannya perlu perhitungan yang sangat detail dan dilakukan dengan sangat cepat sebelum air ini hadir kembali. Ini ada adaptability dari urban dan suburban konteks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam materi terkait dengan regionalisme dan kontekstual di proses perancangan arsitektur. Semoga materi yang disampaikan ini berguna dan memberi sedikit masukan. Jadi pembahasannya memang sangat tidak mendalam, tapi saya harap bisa membuka wacana terhadap penelusuran lebih lanjut terkait dengan regionalisme in arsitektur dan terkait juga dengan kontekstualisme di dalam arsitektur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di materi selanjutnya.